Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli dengan NIM terakhir 40 akan menjelaskan tentang teknologi tepat guna untuk petani kopi di daerah Dampit. Yang pertama, kondisi lingkungan. Kecamatan Dampit merupakan kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Malang. Kecamatan ini yang berbatasan langsung dengan pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Terdiri dari 1 kelurahan, 11 desa, 46 dusun, 114 RW dan 713 RT. Kecamatan Dampit sendiri itu berbatasan dengan, bila dari arah utara berbatasan dengan Wajak, dekat dengan wisata Bonpring, kemudian dari arah barat berbatasan dengan Turen, kemudian dari arah timur berbatasan dengan Tirtoyudo, sedangkan dari selatan berbatasan dengan Sumber Mancing. Sesuai dengan halaman resmi, kecamatan ini memiliki luas dengan 135.300 km persegi. Secara umum, struktur tanah di wilayah Kecamatan Dampit merupakan tanah petsolik dengan topografi sebagian merupakan daratan. Jadi sebagiannya terdiri dari daratan dan pegunungan dengan ketinggian 300 sampai 460 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara umum, Kecamatan Dampit berpotensi menghasilkan kopi yang bermutu. Yang kita tahu di sana itu terkenalnya dengan kopi Arab, kopi Robusta Dampit. Nah, profesinya para masyarakat di Dampit dalam kesehariannya adalah sebagai petani, nelayan, pengrajin, buruh bangunan, pedagang, peternak, PNS, abrit, swasta, dan lain-lain. Namun sebagian besar ialah petani dan buruh bangunan, atau bisa disingkat dengan kuli atau tukang. Permasalahan yang dihadapi menurut Ketua Koperasi Kopi Sri Dorno Dampit atas nama Pak Heri mengatakan bahwa panen kopi hanya bisa setahun sekali. Namun setiap petani kopi itu membutuhkan uang sehari-hari. Lah, ketika membutuhkan uang dalam itu para petani meminjam uang kepada tengkulak dengan bunga tinggi. Jadi setelah panen, para petani itu menjual hasil panennya kepada para tengkulak. Jadi tidak diolah. Jadi dijual secara mentah. Nah, kebanyakan dari petani sendiri itu ada yang bisa mengolah hasil panen dengan menjadikan sebuah bubuk kopi. Akan tetapi mereka menjualnya dengan polosan, tanpa merek, dan tidak menjamin mutu dan kualitas sebuah kopi tersebut. Jadi langsung ala kadarnya. Jadi mengolah itu dengan sistem kuno. Setelah dikeringkan, kemudian tidak dipilih terlebih dahulu mana yang kualitas mana yang enggak, akhirnya suatu harga akan menurun. Potensi SDA dan SDM di daerah Dampit dengan luas 135.300 km persegi dengan rincian luas sawah 1.476,33 hektar, bisa dibaca sendiri. Lah, sebagaimana yang telah kita ketahui, luas Tegal itu lebih besar, separuh dari luas sawah, yaitu 7.110. Kemudian kebun 2.560 dengan hutan 333,7 hektar. Kemudian SDM atau sumber daya manusia Dampit dalam kesehariannya berprofesi sebagai petani, nelayan, pengrajin, buruh bangunan, pedagang, peternak, PNS, abri, dan swasta. Namun sebagian besar adalah petani dan buruh bangunan. Sasaran dan tujuan teknologi tepat guna. Karena temanya teknologi tepat guna, maka sasaran dan tujuan yaitu para petani Dampit, para petani kopi Dampit, di mana kita nanti akan bekerja sama dengan koperasi setempat yang menampung setoran dari para petani. Jadi setelah panen maka akan ditampung di koperasi, dan pemberian secara edukasi tentang memulai pembudidayaan, pasca panen, penjaminan mutu, serta pemasaran bersama. Nah, yang kedua, teknologi tepat guna.
Untuk TTG, kita singkat TTG. Yang saya ambil adalah pengolahan biji kopi dan teknik pemasaran secara online. Karena yang telah kita ketahui, para petani kopi itu masih manual dalam memproses kopi. Jadi ya pakai tenaga, nggak pakai alat. Maksudnya kayak masih kuno, biasanya itu pakai gerabah untuk membanggang kopi. Kemudian untuk menjualnya pun masih ke tengkulak. Maka dari itu kami mengedukasi para petani untuk menghasilkan uang sendiri, seperti mulai dari pengolahan sampai pemasaran online. Anggaran dana penggilingan kopi atau ketika digiling untuk melepas kulit ari-ari dari sebuah kopi. Jadi kopi itu ada lapisan yang namanya buah. Ada buah, terus ada biji kopi lah itu. Pertama itu dikeringkan dulu, kemudian digiling, kemudian dikupas alat sangrai, kemudian kemasan kopi 250 atau 1/4 kilogram sebanyak 100 pak, kemudian setengah kilo 100 pak timbangan digitalnya 3, wadah ember besar untuk menampung biji kopi dan hasil gilingan, kemudian centong plastik untuk mengisi ke kemasan kopi, kemudian handphone sebagai pemasaran online, dan anggaran untuk wifi per bulan 300.000 disertai pemasangan. Lah, metode transfer untuk menanggulangi masalah ekonomi pada petani kopi di Dampit, maka kami memberikan solusi bahwa perlu diadakannya edukasi dengan bekerja sama dengan koperasi setempat dengan pembuatan video interaktif mulai dari pembudidayaan, kemudian perawatan pohon, kemudian cara memanen, kemudian pemilihan biji kopi, filteran pertama, kemudian pengeringan biji kopi, kemudian lagi pengupasan kulit, kemudian difilter lagi, dipilih kopi mana yang berkualitas, sampai pemasaran pun nanti kita akan pembuatan video. Lah, agar kedepannya ekonomi para petani bisa kembali baik. Untuk manajemen risiko, alasan TTG gagal diterapkan karena para petani masih lugu, yakni masih tidak paham seluk-beluk teknologi dan mengolahnya pun masih kuno, sehingga ketika kita bersaing dengan pasar, mereka akan kalah dengan orang yang profesional dalam masalah kopi. Hal itu diadakanlah pelatihan video interaktif, mulai dengan koperasi dengan tahap awal pembibitan yang setelah saya terangkan tadi, pembibitan, kemudian perawatan, pengolahan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.